وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. Astagfirullah. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di Syekh Abdul Qadir Jalan Syekh lakum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah basuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fatur Rabbani wa nafa'na bihi wal ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani keberkahan terus datang kepada kita dan di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bertambah nikmat rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pula tersambung ruh kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Habib Abdullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Habiballah. Tafadhal ala hajal kursi. Tafadhal kursi. Ya Habib. Nah. Alhamdulillah yang saya hormati para habaib yang hari ini juga datang berkunjung. Habib Abdullah alal kursi zalik kursi ma Habib Usman. Tafadhal Habib Usman. Yang saya hormati Habib Umar, di sebelah kiri saya Habib Umar Bahsin, kemudian Habib Muhammad bin Habib Hud yang beberapa hari, 25 hari kemarin meninggal dunia, ayah orang tua beliau. Habib Hud tidak sempat ke sini, namun beberapa kali beliau ingin ke sini. Jadi anaknya yang hadir hari ini, alhamdulillah, Habib Muhammad bin Hud Alkab. Kemudian Habib Ghazi yang kemarin Ghazwah itu, pejuang Alkab. Habib Usman Alkab dari Martapura, beliau dari Pancuran. Kemudian Habib Abdullah yang orang lainnya agak tampan, Habib Abdullah di Martapura, dari Martapura beliau. Istri beliau ada berapa orang, Bib? Tiga. Kemudian Habib siapa itu? Habibi dan Habib Madun Bahasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang saya hormati guru kita Kiai Haji Zainal Arifin yang hari ini juga hadir. Alhamdulillah, mudahan juga beliau tetap dapat berhadir. Kemudian guru Maksad dan guru Aryansah yang juga hadir pada hari ini. Mereka adalah guru pesantren Al Istiqomah. Mudah-mudahan para habaib dan para guru panjang umur mereka. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ausir ruhahum ila ruhi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengatakan ilmu itu memanggil kamu, yunadi alaika, memanggil kamu. Panggilan itu agar kita beramal. Inti daripada amal itu lizikrillah, untuk mengingat Allah. Kemudian inti daripada zikir kepada Allah itu adalah musyahadah. Jadi terlalu banyak orang berzikir kepada Allah, timbullah musyahadah. Musyahadah artinya seorang hamba mulai tercengang tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, yahtipul ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa artahala. Ilmu itu selalu memanggilmu, memberitahumu untuk beramal. Fa in ajabahu wa illa artahala. Jika engkau tidak menjawabnya, dia pun terbang.
hilanglah ilmu itu kepada diri kalian. Sia-sialah belajar ilmu tanpa diamalkan. Tartahilu biru barakatuh, hilang terbanglah berkah daripada ilmu itu. Berkah ilmu adalah ketenangan. Al ilmu, ilmu itu disebut juga di dalam hadis diaun, cahaya yang menenangkan batin seseorang. Orang yang berilmu hatinya istiqomah, hatinya tetap daim kepada Allah. Wa tabqa muhinnatuhu, yang tertinggal hanyalah kehinaan saja pada orang yang meninggalkan ilmu. Di sini ada beberapa perbedaan. Orang yang merangkak naik untuk belajar, dia perlu ilmu. Ilmu terus-menerus dipelajarinya, makin tinggi ilmu itu, sampailah dia kepada hakikat ilmu, sehingga dia merasa tidak berilmu sama sekali. Nah, itu posisinya. Jadi sampai dia posisi berilmu, sangat berilmu, lalu dia merasa tidak berilmu lagi karena kesadarannya, musyahadahnya. Nah, ini di ilmu ma'rifah, kesadarannya bahwa yang alim itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Tapi kalau orang baru belajar ilmu, seolah-olah dia berilmu. Nah, ini masalahnya. Tartahilu syafa'atuhu laka min maulahu, syafaat pun menjadi terbang, menjadi hilang kepada engkau. Ilmu itu menolong kita. Ilmu dunia menolong kita urusan dunia. Ilmu akhirat menolong kita urusan akhirat. Ilmu Allah menolong kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqata'u dukhuluhu 'alaika fi hawaijika, karena dia hilang ilmu itu, maka terpotonglah tempat masukmu pada segala hajat-hajatmu di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat betul waktu dulu, meskipun saya begini, kurang mementingkan ilmu-ilmu tertentu karena membeda-bedakan ilmu. Satu hari waktu itu di sekumpul, waktu itu Abah Guru sekumpul membacakan pengajian. Kebetulan pengajian beliau masalah fikih. Tanpa sadar di hati kita ada ilmu yang beliau ajarkan ini sudah kita pernah belajar dengan guru kita. Lalu di hati kurang memperhatikan. Nah, apalagi kalau itirat lah, kalau itirat itu sangat tidak baik. Itirat itu menolak, itu ganas lagi. Beberapa waktu kemudian, ketika saya mengajar di kampus, mengajar di perguruan tinggi mahasiswa, kebetulan mata kuliah saya fikih, faraid. Begitu masuk mahasiswa berebut mencari kursi di belakang. Paham lah, Bian lah. Aturannya kan di muka. Padahal saya menganggap fikih faraid itu fikih waris. Biasanya menurut saya itu penting sekali ilmu itu. Tapi kenapa mahasiswa, rata-rata mahasiswa ini kan lulusan pesantren. Mahasiswa di perguruan tinggi Islam itu banyak dari pesantren. Justru mereka berebut mencari kursi di ada apa? Baru saya sadar, ingat saya kesalahan saya dulu menganggap saya sudah merasa pernah mempelajari, efeknya kepada diri saya menganggap penting. Apa rasanya ketika mengajar mahasiswa berebut mencari kursi terbelakang? Sakit hati kan? Ya enggak? Begitulah kejadiannya. Berbalik kehidupan itu kepada diri kita. Apalagi sekarang musim ilmu yang sangat luar biasa sekarang ini. Di media sosial, di Facebook, di mana lagi media sosial, kata-kata mutiara berhamburan, yalah. Yalah. Tahu diamalkankah tidak kah? Kata-kata mutiara banyak kan? Oh ini tahu diamalkan atau mengerti atau tidak tahu. Tapi syukur juga begitu, ya kan?
paling tidak kita tidak boleh itirat. Itirat itu mencela apa yang terjadi pada media itu. Yang blow on itu ialah mereka yang suka mencela. Ada penceramah, memang penceramahnya suaranya mungkin kurang bagus, mungkin yang dijelaskannya biasa-biasa saja, lalu langsung kritik. Apa kritiknya? Penceramah ini begitu, tidak bermutu lah dan sebagainya. Kasihan kan? Padahal yang mengkritik itu berceramah aja tidak bisa, Pipa. Coba rasakan kalau ceramah. Sama jadi imam sembahyang. Ya lah. Nah, paling mudah sholat itu jadi imam apa? Imam sholat mayit, iyalah. Sholat jenazah paling mudah kalau toh. Nah, coba-coba ya langsung paloi nurti. Soalnya pakai rokok paloi. Habis sembahyang, kenapa lu jadi pakai rokok tadi sembahyang? Kebanyakan dosa jarang ini kan. Nah, ini kan akhirnya mengada-ada ya Pak, kebanyakan dosa aja Bib. Ada dulu kejadian. Ada kejadian aja Bib. Nah, itu tadi. Karena itu terima saja ilmu itu apa saja. Kalau memang kita ingin memilih ilmu yang lain, ambillah ilmu yang lain tanpa meninggalkan adanya celaan di dalam hati kita. Ini penting bagi kita. Maka demikian juga kata Syekh, ketika engkau terpotong, ketika engkau tidak mengamalkan ilmu itu, sama engkau memotong hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memotong hubungan kita. Jadi kita ini sampai-sampai di kehidupan kita ini bertuhan kepada Allah itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30, ada 40, ada 50. Tidak tahu posisi kita ini apa di hadapan Allah. 5 aja. Sampai jadi aulia Allah tidak tahu juga posisi. Nah, ya, itu kan. Kenapa jadi begitu? Karena beberapa hal kita tidak tahu bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Irtahala likaunihi baqab kasyauran fa inna lubbal ilmi al-amal. Yang terjadi, yang tertinggal adalah kulitnya saja lagi. Ibarat kacang tinggal kulit. Nasi nasi sudah jadi bubur, tidak bisa lagi dia mengerak. Fa inna lubbal ilma, karena sesungguhnya substansi inti daripada ilmu itu adalah amal. Oh, berarti ilmu itu untuk diamalkan ya. Tapi tidak semua ilmu bisa diamalkan langsung. Ada ilmu yang lil amal, ada ilmu nazariyah, yang amalnya nazariyah. Kalau ilmu misalnya kita mendengar bersedekah itu baik, lalu kita mengamalkan bersedekah, itu bisa dikerjakan. Dalam prakteknya kadang-kadang uangnya tidak ada. Ya kan? Apa yang disedekahkan? Tapi karena ilmu itu makin luas kita pelajari, ternyata sedekah itu bisa saja tidak harus dengan uang, bisa dengan nasihat yang baik kepada manusia. Mendengarlah kita adin nasihat, wan nasihat sadaqah. Misalnya nasihat itu adalah sadaqah. Indah sekali ilmu itu. Inilah memberikan kepada kita pelayanan ilmu itu. Pada saat kita tidak punya uang, apa yang kita bisa sedekah? Memberi nasihat kepada orang lain. Pada saat kita tidak bisa memberi nasihat kepada orang karena kaku lidah kita atau keilmuan kita masih kurang, tidak bisa mengamalkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, kita tidak bisa berucap apa-apa, minimal kata Nabi tidak mencela orang lain. Subhanallah. Inilah pelayanan ilmu kepada kita, menjadi hujah kepada kita di mana posisi kita harus berada, di mana posisi kita selalu benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ada lagi ilmu itu nazariyah. Nazariyah ilmu itu sifatnya pemikiran. Misalnya pian mendengar Allah itu kemarin Maha Qahar, Al-Qahar. Al-Qahar artinya Tuhan yang maha memaksa. Bisa enggak diamalkan itu? Enggak bisa diamalkan. Tapi hanya sifat nazarah. Nazarah itu pemahaman.
Sehingga kita bisa melihat alam semesta ini adanya qahar Allah dalam kehidupan ini. Subhanallah, kita sedikit-sedikit kita melihat qahar Allah, melihat qahar Allah, melihat qahar Allah. Di mana saja kita lihat, kita melihat qahar Allah yang bisa memaksakan dengan sekehendaknya. Lalu kita berucap Allahu Akbar atau Subhanallah. Subhanallah, Subhanallahil Azim, kata kita. Subhanallah, ketika itu kita melihat Allah. Tetapi itulah inti daripada amal. Saat kita melakukan itu, berarti kita sedang beramal namanya. Melaksanakan ilmu amal. Dalam bahasa tasawuf atau kerohanian agama kita, namanya adalah suhud namanya, atau disebut dengan musyahadah. Orang yang menyaksikan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu ialah beramal. Dan menurut Syekh Ibnu Athaillah, amal yang paling tinggi nilainya, tidak ada bandingnya, adalah amal orang yang melakukan suhud, memandang, memperhatikan, menjenguk kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Bipe, amal apa aja Bipe ditanding dengan itu Bipe, nggak ada harganya yang lain itu. Musyahadah, itu hebatnya musyahadah. Inti daripada tasawuf itu adalah musyahadah. Kalau pian buka kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berjudul Kanjul Ma'rifah, beliau 3 meletakkan pondasi. Pertama, mengenal diri supaya mengenal Allah. 2, mati sebelum mati, mutu qoblal maut. Yang ketiga, musyahadah. Subhanallah. Nah, ini penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.